Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Mari siapkan hatimu saat ini untuk kita beribadah secara online. Bila kita menikmati hadirat Tuhan hari ini, karena kita percaya hadirat Tuhan sungguh nyata saat kita datang kepadanya. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, buat kesempatan, buat waktu yang Kau berikan bagi setiap kami, sehingga hari ini kami boleh mengikuti ibadah walaupun secara online. Tapi kami percaya kuasa-Mu, hadirat-Mu tidak terbatas. Engkau ada di tempat ini, Engkau ada di setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah secara online. Kami siapkan hati kami, urapan-Mu turun atas kami, dan kami siap untuk memuji menyembah-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Sungguh kami bersyukur sebab Engkau Tuhan yang agung, yang layak kami tinggikan. Haleluya. Yes. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang bertata atas surga dan seluruh bumi. Tiada yang dapat seperti Kau Tuhan. Agung dan mulialah Tuhanku, Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Sembah Kau Allah yang maha besar, sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh Kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Sungguh Kau Tuhan yang agung, agung dan mulialah Tuhanku. Sempurnalah, sempurnalah perbuatan tangan-Mu. Amin. Kau bertata atas surga dan seluruh bumi. Tiada yang dapat seperti Kau Tuhan. Agung dan mulialah Tuhanku, Kau yang maha besar, maha besar perbuatan tangan-Mu. Amin. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau yang maha besar. Amin. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh Kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Sembah Kau Allah yang maha besar. Amin. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh Kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Kami sembah Allah yang maha besar. Kau yang terbesar Tuhan. Aku sembah Kau Yesus keselamatanku.
yang layak kami muliakan. Dan kami siap untuk bersorak-sorai. Kami siap menyerukan nama-Mu, nama Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Dalam nama Yesus, amin. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi untuk Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau serukan namanya. Haleluya. Sebab hanya nama Yesus Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia tak tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. nama Yesus. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Lebih lagi untuk Tuhan, bersorak bagi Dia. Mari sama-sama katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia tak tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Bukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. nama Yesus. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Yesus kau nama di atas segala nama. Yesus Kristus Tuhan. Kami serukan nama-Mu Tuhan. Yes. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh haleluya. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh haleluya. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Hanya nama Yesus. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Yesus. Nama di atas segala nama yang layak kami tinggikan. Yes. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Yes. Kami bersyukur Tuhan. Punya Tuhan yang dahsyat, punya Tuhan yang luar biasa. Hanya Engkaulah kekuatan kami. Mari siapkan hatimu untuk dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Yes Lord. Yes Tuhan.
bersyukur sebab punya Tuhan yang luar biasa. Yes. Bukakanlah hatimu, Yes, Lord. lewati setiap persoalan. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Amin. Jangan berhenti harap padanya. Yes, Lord. Kuatkanlah hatimu, Amin. lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Amin. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Mari kuatkan hatimu. Kuatkanlah hatimu, Untuk melewati setiap persoalan. lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Amin. Jangan berhenti harap padanya. Kau pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Amin. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Sungguh Tuhan yang sanggup untuk menolong setiap kita dari setiap persoalan. Dia akan buka jalan bagi setiap kita. Hanya percayalah kepadanya. Yesus pasti sanggup. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, kita punya Tuhan yang luar biasa yang sanggup menyelesaikan persoalan kita. Mari katakan Yesus. Yes. Tuhan pasti sanggup. Amin. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup. Percayalah,
tinggalkanku. Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Haleluya, haleluya. Kami terlalu percaya dan kami yakin Tuhan bahwa kami punya Allah yang terlalu sanggup untuk menolong kami, untuk mendukung kami, untuk membawa kami mengalami kemenangan demi kemenangan Tuhan, untuk menghadapi masa-masa sulit hari-hari ini Tuhan. Kami percaya kami adalah umat yang menang, bahkan lebih daripada pemenang, karena kami punya Allah yang dahsyat. Terima kasih Bapak, berfirmanlah, kami percaya hadir di tengah-tengah kami, dimanapun jemaat berada, Tuhan pun hadir dan siap memberkati setiap kami. Sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap telinga yang mendengar Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita siap dengan firman Tuhan, katakan amin. Shalom Bapak Saudara yang ada tempat ini dan dimanapun di rumah masing-masing. Ya, saya percaya di masa-masa sulit hari-hari ini kita tetap terus ada dalam perlindungan Tuhan. Tema hari ini adalah menang, menjadi pemenang di masa-masa sulit. Ya, kita tahu hari-hari ini banyak orang ya mengalami kesulitan, hidup sulit. Ya, kalau orang ditanya bagaimana hidup hari-hari ini, sulit atau mudah? Ya, tentunya ada mungkin orang berkata, justru saya mengalami hidup yang mudah, ada yang berkata sulit. Tapi realita kita melihat hari-hari ini, saudara, setiap hari banyak orang berjuang ya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka, ya yang makin membengkak, pemasukannya berkurang, tapi pengeluaran tetap ada dan mungkin tambah besar. Ya, ada banyak masalah dalam keluarga, suami istri, anak-anak, mertua, ya, dan pekerjaan yang makin keras persaingannya hari-hari ini. Dan juga kita melihat hari-hari ini betapa kejahatan juga makin bervariasi ya metodenya. Uang di dalam bank saja enggak aman, bisa hilang ya, seperti tidak bisa dilacak saudara. Ibarat kalau sebuah botol air, maka daya tampung dan daya tahan manusia itu dalam batas menghadapi kesulitan. Ya, dalam menghadapi kesulitan seperti botol ada batasnya, ya daya tampungnya, sehingga bahkan sampai pada batas di mana tidak bisa menampung lagi, sehingga kita melihat banyak orang yang stres, ya mengalami gangguan jiwa hari-hari ini, saudara. Nah, saya mau mengajak kita semua untuk kita memiliki hal-hal yang benar-benar kita bisa menjaga. Nah, tujuan khotbah kita hari ini adalah tetap menjaga mulut ya saat menghadapi sulitnya hidup ini. Menjaga sikap, menjaga mulut kita ketika kita ini mensikapi kehidupan ini. Nah, mengapa kita harus menjaga mulut saat menghadapi masa sulit? Mengapa kita harus menjaga mulut kita ketika sengsara kehidupan mendatang kita? Supaya apa? Supaya terhindar dari kesukaran, supaya terhindar dari kesulitan hidup. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal 21 ayat 23 mengatakan, siapa memelihara mulut dan lidahnya, dia memelihara diri daripada kesulitan, daripada kesukaran kehidupan. Jadi hal yang penting hari-hari ini kita harus sadari dan kita jaga, yaitu ucapan kita. Kalau kita perhatikan kegagalan sebagian besar umat Israel untuk mereka masuk tanah Kanaan, mereka tidak bisa menjaga mulut mereka dengan baik. Saudara, ketika kesulitan, ketika masalah datang dalam kehidupan mereka di padang gurun, mereka lalu bersungut-sungut. Kalau kita lihat dalam Bilangan 14 ayat 36 sampai 38, di situ dikatakan, adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, ya, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. Ya.
Mereka bersungut-sungut karena mereka mendengar kabar busuk. Orang-orang itu mati. Ya siapa? Orang-orang yang bersungut-sungut kena tulah di hadapan Tuhan. Tapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefunne. Jadi orang Israel ketika itu banyak yang mati di padang gurun. Kalau kita melihat dalam 1 Korintus, kita baca sebentar supaya jelas, ayat 5 dan ayat 10. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Mengapa? Mereka bersungut-sungut. Mereka tidak menjaga mulut mereka. Ayat 10 mengatakan, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Nah, hari ini kita mau belajar, saudara, bagaimana kita menjadi orang yang menang di masa-masa yang sulit ini. Bagaimana menghadapi saat-saat sulit dalam hidup ini. Mari kita baca dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18, ayat yang singkat-singkat ini, tapi begitu penting yang akan kita pelajari hari ini. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18, bagaimana kita menghadapi masa sulit hari-hari ini. Dikatakan bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ketika ayat ini menerangkan untuk kita bisa menang terhadap masa sulit, yaitu lewat mulut, saudara. Yang pertama, bagaimana kita menghadapi masa sulit, kita tetap harus bersukacita senantiasa. Ayat 16 katakan tadi, bersukacitalah senantiasa. Artinya kita membiarkan hidup ini ya senantiasa dalam kondisi apapun. Kita tetap bersukacita. Memang gak mudah. Memang terasa sulit jika yang belum terbiasa memiliki lifestyle untuk menjaga hati untuk bersukacita. Ketika kita menghadapi masalah. Seringkali memang ketika kita dihadapkan dengan persoalan yang sulit, kita nggak bisa bersukacita. Bahkan kita bersungut-sungut. Coba perhatikan kita berdiri masing-masing. Ketika kita dihadapkan dengan masalah yang besar, sepertinya nggak ada jalan keluar. Apakah kita masih bisa bersukacita? Atau kita bersungut-sungut, saudara? Kita perhatikan Rasul Paulus ketika dia di dalam penjara. Ketika di penjara dengan Silas, mereka memuji-muji Tuhan dengan nyanyian. Kisah Rasul pasal 16 ayat 25 sampai 26 mengatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Artinya mereka menyanyi dengan penuh semangat. Tembok penjara mungkin itu tebal ya, tapi karena mereka menyanyi dengan mungkin suara yang keras, dikatakan sampai terdengar oleh hukuman yang lain. Ayat 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Wow, saudara, kita perhatikan, ya, ketika masalah persoalan yang pelik ya, yang dihadapi oleh Rasul Paulus, mereka nggak berpikir untuk mereka melepaskan diri. Tapi ketika mereka itu menyanyi, menaikkan puji-pujian dan berdoa kepada Allah, ya dengan seluruh ya, sikap hati yang luar biasa, dikatakan terjadi gempa yang hebat. Sendi-sendi penjara goyah, terbuka semua pintu, terlepas belenggu. Hari ini pertanyaannya, saudara, ketika kita dihadapkan dengan masalah, ketika kita dihadapkan dengan persoalan, apakah ada nyanyian dalam hatimu, ada pujian dalam hati saudara? Seringkali ketika kita dihadapkan dengan persoalan yang pelik, kita nggak lagi bisa memuji Tuhan. Apalagi ketika kita nggak pernah memuji Tuhan dengan baik. Asupan lagu-lagunya di rumah nggak ada lagu pujian, yang ada lagu-lagu lagu dangdut dan sebagainya. Nah, ketika kita dihadapkan dengan masalah, seringkali tidak ada pujian dalam hati kita keluar. Seringkali ketika saya dihadapkan dengan masalah, ketika saya menghadapi persoalan, ada pujian di dalam hati keluar. Menenangkan, ya, sehingga saya bisa bernyanyi. Dan ketika itu suasana hati bisa berubah. Saudara, kita perhatikan, saudara, ya,
diceritakan di situ bahwa ketika Paulus dan Silas menyanyikan pujian kepada Allah, ketika dalam penjara itu mereka mengalami mujizat, terlepas belenggu, terbukalah pintu-pintu. Dan saudara percaya, ketika kau punya persoalan yang mungkin saudara nggak bisa hadapi, coba saudara bernyanyi, segala belenggu akan dilepaskan, masalahmu akan dibebaskan, terbukalah segala pintu-pintu yang terbuka, yang tertutup dibukakan. Saudara, Rasul Paulus membuktikan dalam sebuah tulisan di dalam jemaat di Filipi 4 ayat 4 mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Dikatakan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi hal pertama yang penting kita lakukan ketika kita dihadapkan pada setiap persoalan yang rasanya nggak ada jalan keluar. Pesan firman Tuhan hari ini, Rasul Paulus mengatakan tetaplah bersukacita. Nah, mengapa kita dapat bersukacita di tengah masalah? Ini menjadi pertanyaan. Ada orang yang nggak bisa, tapi kita sebagai orang percaya, kita harus bisa tetap bersukacita di tengah persoalan kita, di tengah kesulitan kita, di tengah badai mungkin yang menghadang kita. Kenapa? Karena sukacita kita ada, karena sukacita itu ada di dalam diri kita dan ketika kita ada dalam Tuhan. Jadi ketika kita ada di dalam Tuhan, maka kita akan mengalami sukacita. Dikatakan tadi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Jadi jelas katakan, kita bisa bersukacita ketika kita ada dalam Tuhan senantiasa. Ya, kita menempatkan diri, membiarkan, mengizinkan Tuhan menguasai kehidupan kita. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi kita bisa bersukacita kenapa? Karena kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan dalam kita. Makanya orang yang di luar Tuhan, mereka gak bisa menikmati sukacita. Bagaimana bisa bersukacita ketika mereka menghadapi masalah? Tapi saya percaya ketika engkau di dalam Tuhan dan Tuhan dalam engkau, Roh Kudus dalam hidupmu, maka ada roh sukacita itu. Walaupun mungkin kita dihadapkan dengan masalah dan ketika kita bersukacita masalah masih ada. Tapi damai sejahtera itu melingkupi kehidupan kita. Makanya saudara, kalau kita belajar kitab Filipi ini saudara, itu terkenal dengan sebutan the Book of Joy. Ya, jika Anda menginginkan sukacita, mari selami kitab Filipi ini saudara. Keempat pasalnya semuanya bertemakan sukacita. Semua mengajar kita bersukacita. Dalam pasal 1 dikatakan sukacita dalam penderitaan. Ya, mana ada orang sukacita ketika menderita. Tapi Rasul Paulus mengatakan kita harus bersukacita dalam penderitaan. Di dalam pasal 2 sukacita dalam melayani. Ya, sukacita karena percaya. Pasal 4 sukacita atas berkat Tuhan. Saudara, memang ketika kita mengalami ya, hal-hal yang menyenangkan, kita mudah bersukacita. Kita mudah bersukacita dan mengungkapkan mungkin dalam coretan apabila kita sedang berlibur di pantai, kita melihat ya pantai begitu indah, kita bisa bersukacita. Mungkin sambil minum sesuatu yang menyegarkan. Kenapa? Karena kita senang. Mungkin mudah sekali bagi seorang pemuda yang ketika itu diterima cintanya oleh seorang putri, dia bisa bersukacita. Ya. Coba kalau dia ditolak, apa dia bisa bersukacita dengan baik? Mudah sekali mungkin mengungkapkan sukacita ketika kita mendapatkan hadiah yang luar biasa. Wah, sukacita. Tapi kita perhatikan, lain dari yang dialami oleh Rasul Paulus. Sukacita yang dialami Rasul Paulus, kapan? Ketika dia menuliskan tentang bersukacitalah, ia justru ada di dalam penjara. Ia menuliskan kitab sukacita itu ketika dia dalam keadaan di penjara. Saudara, kalau kita belajar melihat penjara model dahulu, penjara Romawi, zaman Rasul Paulus itu di penjara, bukan penjara yang seperti saat ini. Kalau saudara tahu penjara di Cipinang, di Jakarta, di Jawa Barat sana, ya terkenal. Di sana ada penjara yang biasa, ada VIP, ya dilengkapi AC dan sebagainya, saudara. Ya. Kalau kita melihat di Lawang Sewu ini, saya belum pernah masuk ya, tapi katanya ada di sana penjara di bawah. Ya. Di bawah Lawang Sewu ada penjara. Wah,
begitu pengap, saudara. Penjara-penjara ketika itu di Romawi adalah penjara yang letaknya di bawah tanah. Gelap, pengap. Ya, saudara, mungkin berat dan makin berat perbuatan kriminal seseorang, dia akan ditempatkan di bagian lebih bawah. Nah, kita perhatikan, saudara, justru di tempat yang seperti itu, ya, tempatnya mungkin membuat dia nggak bisa bersuka cita. Rasul Paulus menuliskan kitab sukacita ini justru dari tempat itu, saudara. Ketika dia dihadapkan, ketika dia mengalami yang namanya hal yang membuat dia nggak bisa sukacita. Tulisan Paulus di Filipi ini sebenarnya kalau kita perhatikan, ya artinya bersifat paradoks, saudara. Karena apa? Dari dalam penjara Rasul Paulus dikatakan memberi salam damai sejahtera. Wow. Dari dalam penjara, seorang yang terpenjara, dia memberikan salam damai sejahtera kepada umat yang berada di luar penjara. Yang berada di situasi dan kondisi yang lebih baik, yang lebih damai sejahtera dibanding dia yang ada di dalam penjara. Tapi justru kondisi itu tidak membuat dia itu lemah, tapi dia bisa memberikan ucapan sukacita. Ya, mengucapkan salam damai sejahtera kepada orang-orang yang di luar sana, saudara. Saudara, orang yang mengalami, coba kita perhatikan kalau kita mengalami hal demikian. Orang yang mengalami seperti keadaan Paulus yang seperti itu biasanya merasa teraniaya. Mungkin marah, mungkin jengkel, mungkin mempertanyakan keadilan, mengapa aku di penjara. Apalagi orang itu enggak bersalah. Saudara. Seringkali berontak. Tapi kita perhatikan, saudara. Rasul Paulus tidak melihat itu dari kepentingan dirinya sendiri. Sehingga dia ketika itu dia disingkirkan, dia di penjara, dia enggak berontak. Ya, bagi dia ketika dia harus mengalami itu bukan suatu masalah. Yang penting pekerjaan Tuhan ketika itu tetap dijalankan. Jelas kita melihat, saudara, satu hal yang enggak mungkin ketika seseorang enggak punya sukacita yang dari Tuhan. Sukacita yang dialami Paulus itu adalah sukacita yang sejati. Dan itu merupakan bagian dari buah roh. Jika roh Tuhan menguasai kita, ketika kita dikuasai Roh Kudus, walau dalam masalah yang mungkin sulit, menderita, yang mungkin membuat kita nggak mampu melakukan hal-hal yang mungkin lepas dari persoalan kita, sulit, sengsara. Tapi ketika Roh Kudus menguasai kita dan kita ada dalam Dia, kita tetap bisa bersukacita. Hari ini coba, saudara, siapa yang kehilangan sukacita? Jangan sampai kita tercuri damai sejahtera dan sukacita itu. Kalau Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita dimampukan untuk bersukacita. Karena di dalam diri kita sudah Tuhan berikan yang namanya buah roh. Ada buah roh. Kita mempunyai suatu modal. Di dalam buah roh itu ada kasih, sukacita, ya, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, dan itu ada dalam diri kita. Ya, kita punya modal untuk bersukacita. Kalau Roh Kudus itu menguasai kehidupan kita. Dan saya percaya ketika ya Roh Kudus itu berdiam dan kita intim dengan Dia, maka persoalan apapun yang mungkin menghadang kita, yang membuat kita tidak bisa bersukacita, Roh Kudus, Roh penghibur itu akan membantu kita untuk tetap bersukacita. Bapak saudara, saya mau mengatakan gini, sukacita itu adalah ciri khas suatu hubungan yang intim, yang sejati dengan Tuhan. Saya ulangi, sukacita adalah ciri khas suatu hubungan yang sejati dengan Tuhan. Sebuah keluarga yang harmonis, sebuah keluarga yang baik, pasti di dalamnya ada sukacita. Kalau suatu rumah tangga, bapak, ibu, anak, mertua, ya kakak, adik, tidak ada keharmonisan. Di rumah tangga selalu terjadi pertengkaran, tidak ada sukacita. Mau balik ke rumah malas, ya, di rumah isinya berantem, ya, jadi gak ada sukacita. Makanya saya katakan bahwa sebuah keluarga yang harmonis pasti di dalam ada sukacita.
Nah, sukacita itu adalah ciri khas hubungan kita dengan Tuhan. Makanya hubungan dengan Kristus yang benar, hubungannya dengan Kristus yang harmonis pasti mendatangkan sukacita. Jadi kalau kita ini memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, kita punya hubungan yang harmonis dengan Roh Kudus, engkau tidak akan pernah kehilangan sukacita. Amin. Enggak akan pernah kehilangan sukacita. Kenapa? Itu suatu ciri khas di mana ketika kita memiliki hubungan yang harmonis pasti mendatangkan sukacita. Maka di dalam Mazmur 16 ayat 11 dikatakan, di situ Daud mengatakan, di hadapanmu, ketika kita di hadapan Tuhan, ada sukacita yang berlimpah dan di tangan kananmu ada hikmat senantiasa. Ketika kita ada di hadapan Tuhan, Bapak Saudara, Tuhan itu senantiasa ada di hadapan kita. Ketika Dia ada di hadapan kita, sukacita kita akan berlimpah. Sukacita dalam Tuhan melebihi batas-batas manusiawi. Saudara, makanya ketika kita dihadapkan dengan masalah, ada sukacita yang kadang-kadang melampaui segala pikiran kita. Kenapa? Karena memang Tuhan itu lebih besar dari semua masalah kita. Ya, sukacita di dalam Tuhan itu melebihi batas-batas manusiawi. Orang lain mungkin bilang, wah orang itu kok ada masalah, tapi kenapa dia tetap bisa bersukacita? Kenapa? Karena ada Allah dalam dirinya yang melampaui batas-batas manusiawi. Ya, memang saya katakan Tuhan memang lebih besar dari semua masalah. Jadi ketika ada masalah sekalipun, kita sebagai orang percaya, ketika kita dikuasai dan Roh Kudus menguasai kita akan bisa menang ya terhadap masa-masa yang sulit. Sukacita yang dialami Paulus adalah sikap sadar. Dia sadar bahwa ada jaminannya lebih besar dari Allah yang mempunyai semesta alam ini. Saudara. Makanya saya mau katakan hal pertama ini. Dalam situasi apapun, kondisi apapun, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Saya ulangi, kita nggak akan bisa bersukacita dengan benar-benar yang sejati kalau kita tidak ada dalam Tuhan. Oleh sebab itu di masa-masa pandemi ini, masa-masa yang sama-sama kita menghadapi masa yang sukar, yang sulit ini, kita harus semakin dekat dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, semakin memiliki harmonis dengan Tuhan. Kehubungan kita yang harmonis dengan Tuhan pasti mendatangkan sukacita. Yang selanjutnya, yang kedua, kita belajar bagaimana kita menjadi pemenang di masa sulit. Di dalam 1 Tessaloniki 5 ayat 17 dikatakan tadi apa? Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Ini ayat yang pendek juga. Tetaplah berdoa. Ketika kita ada dalam masalah, dalam kesulitan, ada badai besar, tetaplah berdoa. Jangan bersungut-sungut. Ini pilihan. Ada banyak orang yang mungkin, saya katakan kalau kita ada dalam Tuhan, ya pasti kita dimampukan. Hati kita yang bersukacita, mulut kita itu tidak akan pernah keluar ucapan persungutan. Maka di muka saya katakan tadi, tujuan khotbah kita menjaga mulut kita supaya kita tetap memiliki sikap yang baik, supaya kita terhindar dari kesulitan. Filipi 4 ayat 6 mengatakan, Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Jadi hari-hari ini kita melihat banyak persoalan yang kita hadapi, banyak masalah. Ya, tadi saya katakan pekerjaan tetap, tapi kadang gajinya berkurang. Bahkan pengeluaran makin bertambah. Dikatakan apapun masalahmu, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Kalau firman Tuhan katakan jangan kamu khawatir tentang apapun juga, berarti semua hal yang kita hadapi hari ini yang mungkin menghadang kita, masalah keuangan, masalah apapun, dikatakan jangan khawatir. Dan ketika kekhawatiran itu muncul, dikatakan nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Bapak Saudara, nah tetaplah berdoa. Berdoanya bagaimana? Ini yang penting. Berdoa yang bagaimana? Apakah yang saudara pikirkan saat saudara berdoa?
Ketika kita dihadapkan dengan masalah kesulitan, engkau berdoa, apa yang sedang dalam pikiran saudara ketika engkau berdoa? Saya mengatakan banyak orang yang berdoa ketika menghadapi masalah. Ketika dihadapkan dengan masalah yang sulit, mereka hanya sekedar ingin mendapatkan solusi. Benar apa benar? Ketika dihadapkan dengan masalah yang pelik, yang sulit, mereka berdoa, Tuhan inginnya apa? Tuhan memberikan solusi. Bahkan puasa, doa. Bukan puasa doa ya, doa puasa. Puasa doa berarti enggak puasa. Ya. Bahkan mungkin untuk cari jodoh tujuannya. Mereka doa sampai puasa untuk memenuhi kebutuhan. Saya katakan doa bagaimana yang Tuhan mau, tetaplah berdoa. Doa yang mencari Tuhan. Ya, saya katakan saudara, enggak salah sih. Ya, kita berdoa. Ya mungkin ada orang yang berdoa berpuasa untuk tujuan tertentu. Saya katakan kalau engkau berdoa puasa hanya ingin supaya kita mendapatkan diri, merendahkan diri di depan Tuhan. Itu yang namanya doa puasa saudara. Tapi saya katakan enggak salah kalau saudara berdoa untuk memenuhi kebutuhan. Tapi kita harus tingkatkan. Tujuan doa kita bukan hanya itu. Bukan hanya ingin Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Tapi Amos pasal 5 ayat 4b mengatakan, carilah aku maka kamu akan hidup. Nah ini saudara. Ketika kita berdoa kan cari Tuhan. Jelas dikatakan carilah aku maka kamu akan hidup. Jadi jelas kalau mau mengalami suatu kehidupan, hal yang pertama kita harus cari Tuhan. Solusinya Tuhan. Hal kedua ini bagaimana kita bisa menang menghadapi masa sulit hari-hari ini. Saudara. Kita semua menghadapi masa sulit, saya pun menghadapi juga, semua orang menghadapi pandemi, sebuah masalah yang sama. Ya, hari kita mau belajar, ketika kita menghadapi masalah, janganlah kita cepat bersungut-sungut dan berusaha mencari solusi, tapi datang dan berdoa mencari Tuhan. Mencari Tuhan, ini yang penting. Berdoa mencari Tuhan dulu. Carilah Tuhan maka kita akan menemukan solusi kehidupan dikatakan. Kalau kita mau mendapatkan solusi kehidupan, cari Tuhan. Ketemu sumbernya dulu. Ini yang penting dalam hal berdoa. Ketika kita mencari Tuhan dan kita akan menemukan solusi kehidupan. Kehidupan kita pasti dengan sendirinya akan terpenuhi. Seluruh kebutuhan kita ketika kita ketemu dengan sumbernya. Maka kebutuhan yang kita butuhkan hari-hari ini dengan sendirinya akan terpenuhi. Amin. Cari Tuhan. Ya, makanya firman Tuhan katakan, datanglah padaku engkau yang letih lesu. Maka engkau akan memberikan kelegaan. Poinnya apa? Cari Tuhan, datang dulu. Fokusnya perhatikan. Fokus perhatikan kita hanya pada Tuhan. Memenuhi kebutuhan surga. Contohnya Abraham, kita lihat dalam Kejadian 18. Ya, ini suatu cerita di mana ketika Abraham ya mendapatkan tamu, ya ternyata itu adalah Allah sendiri, Tuhan sendiri. Ayat 1 mengatakan Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbante di Mamre. Dan ketika ayat kedua dikatakan ketika dia mengangkat muka, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Banyak orang mengatakan ini 3 pribadi. Dan sesudah dilihatnya, mereka berlari dan dari pintu kemahnya menyongsong mereka, sujud sampai ke tanah. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Dan Abraham mengatakan, biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali dan boleh tuan-tuan meneruskan perjalanan. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Ya. Jadi kita perhatikan, lalu Abraham ayat 6 ngomong sama istrinya, segera ambil 3 sukat tepung yang terbaik. Ya,
Dan Abraham menyiapkan semua yang terbaik, lembu yang terbaik, yang paling empuk dagingnya, dipersiapkan untuk dihidangkan pada mereka. Artinya kita belajar memberikan yang terbaik untuk kebutuhan surga. Dan ketika surga itu mengalami kepenuhan, artinya kebutuhan surga terpenuhi, saudara, dan luar biasa. Apa yang menjadi kebutuhan Abraham, Tuhan berikan. Abraham gak minta ketika itu. Tapi dikatakan ayat 9, ayat 10. Lalu mereka berkata, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki. Abraham butuh anak, tapi dia tidak mengungkapkan. Tapi ketika dia menjawab kebutuhan surga, maka kebutuhannya terpenuhi. Makanya katakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Penuhi dulu kebutuhan kerajaan. Ya, cari dulu. Maka kebutuhan kita pasti akan dipenuhi. Jangan bersungut-sungut ketika masalah tiba. Ketika masalah tiba, cari Tuhan. Maka Tuhan akan melihat kebutuhanmu. Matius 6:33 katakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Jadi ketika kita berdoa, fokusnya bukan kita mencari solusi, tapi kita cari Tuhan dulu. Dan ketika kita menempatkan Tuhan lebih daripada apa yang kita harus pikirkan, maka kebutuhan kita pasti terpenuhi. Pasti terpenuhi. Hari-hari ini, di masa-masa pandemi ini, saya nggak pernah khawatir tentang apa yang saya butuhkan. Walaupun kebutuhan itu sangat banyak dan lebih banyak dari hal yang sebelumnya, saudara. Tapi aku punya Tuhan yang dahsyat. Dia memelihara bahkan lebih daripada cukup, saudara. Jadi saudara, saya mau katakan, fokus kita dalam berdoa adalah pengenalan akan Tuhan. Jadi ini penting. Bukan mau minta solusinya, tapi ketika kita berdoa, ketika kita menghadapi masalah yang sulit sekalipun, fokusnya supaya kita lebih mengenal Tuhan. Fokus doa kita itu lebih mengalami pengenalan akan Tuhan. Ini hal yang lebih penting. Mengenal Tuhan itu lebih penting daripada pemenuhan kebutuhan kita. Halo? Ya, saya ulangi. Mengenal Tuhan, pengenalan akan Tuhan itu jauh lebih penting daripada kebutuhan kita. Jadi ketika kita mengenal Tuhan, saya pastikan seluruh kebutuhan kita akan disediakan dan dicukupi oleh Tuhan. Amin. Ya, karena kita anak. Ya, anak itu enggak pernah ribut tentang kebutuhan. Apalagi anak kecil. Papanya pasti akan memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Kalau saudara anak. Saudara, kita perhatikan, saya ulangi, ya, pengenalan akan Tuhan lebih penting daripada pemenuhan kebutuhan kita. Kenapa? Jika kita mengenal Tuhan, pasti seluruh kebutuhan kita akan dipenuhi. Sebaliknya, jika fokus doa saudara itu adalah kebutuhan, solusi, ya, maka sekalipun kebutuhan atau solusi kita mendapatkan solusi dan kebutuhan terpenuhi, belum tentu kita kenal Tuhan. Ya, jadi kalau fokus doa adalah kebutuhan, maka sekalipun kebutuhan kita terpenuhi, belum tentu kenal Tuhan. Bahkan ketika terpenuhi, lupa Tuhan. Ketika semakin diberkati, Tuhannya dilupakan. Padahal janjinya Tuhan, nanti kalau aku diberkati, wow, aku akan lebih lagi cari Tuhan, melayani Tuhan. Tapi ketika diberkati, lupa Tuhan. Kenapa? Pengenalan. Saudara, oleh karena itu Tuhan Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami, dikatakan datanglah kerajaanmu. Setelah itu baru kita berdoa untuk kebutuhan. Ayat Matius 6 ayat 10-11. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi dan di surga. Baru berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi saudara, mari kita belajar. Ketika kita berdoa, bukannya berdoa supaya Tuhan memenuhi kebutuhan kita, tapi kita berdoa membangun keintiman dengan Tuhan. Bagaimana doa-doa saudara hari-hari ini? Perhatikan saudara.
Margaret Gibb berkata, kita harus berpindah dari meminta Tuhan mengurus perkara-perkara yang menggelisahkan hati kita ke perkara-perkara yang menggelisahkan hati Tuhan. Jadi kalau sampai Tuhan gelisah melihat kita, itu waduh, kok kenapa aku biarkan dia ya mengalami masalah, enggak ada jalan keluar. Buat Tuhan gelisah, bukan mengurus hal-hal yang menggelisahkan hati kita saja, tapi buatlah Tuhan itu gelisah. Dan saya percaya ketika kita melihat hubungan harmonis anak dengan bapak, ketika bapak melihat anaknya ada masalah, dia pasti bertanya, kenapa nak, ada masalah apa? Dan ketika Tuhan melihat diri kita mengalami hal-hal yang sulit pun, tangan Tuhan pasti akan datang menolong kita. Amin. Hal yang ketiga, saudara, ya, mengucap syukurlah. Ketika kita dihadapkan dengan masa-masa yang sukar, yang pertama, tetaplah senantiasa bersukacita. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Dan yang selanjutnya, 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kenapa mengucap syukur? Karena itu yang dikehendaki Allah. Itu yang Tuhan mau. Ya, yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Dikatakan dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga dan nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dan doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal tadi akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus. Wow. Ketika kita dihadapkan dengan masalah, kita bisa tetap bersuka cita, kita bisa berdoa, dan kita mengucap syukur, maka kita akan mengalami damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Seringkali kita dihadapkan dengan masalah, enggak ada jalan keluar. Saya pernah menghadapi masalah yang ya selama berbulan-bulan membuat kami pening. Ya, tapi ketika kami datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya dalam sekejap, ya Tuhan itu menolong sehingga damai sejahtera Allah itu benar-benar melingkupi kita. Di luar akal sehat kita. Segala persoalan dalam sekejap Tuhan tolong, saudara. Asal apa? Kita benar-benar mau kembali kepada Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan, maka hal-hal yang di luar pikiran kita, maka benar-benar gak pernah terpikirkan, itu Tuhan sediakan bagi kita. Wah, luar biasa, saudara. Ya, makanya hal yang ketiga ini penting, mengucap syukur. Saat Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang dan terjadi mujizat di dalam Matius 15 ayat 36 sampai 38 dikatakan di situ, sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu mengucap syukur. Mengucap syukur. Tuhan, dia nggak meminta mujizat, ya kan? Tapi mengucap syukur. Mujizat Tuhan bisa berkata jadilah apa bisa, saudara. Tapi dikatakan mengucap syukur lebih dulu. Memecah-mecahkannya, memberikan kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya memberikan pula kepada orang banyak sampai kenyang. Ya, 4.000 laki-laki tidak termasuk anak-anak. Saudara, kisah ini terjadi setelah Yesus berkhotbah kepada banyak orang dan menyembuhkan banyak orang yang sakit. Ya, kemudian Yesus kasihan melihat mereka dan Yesus berkata pada murid-muridnya, kita harus memberi makan kepada mereka. Tapi murid-murid berkata, enggak ada apa-apa. Hanya ada 7 roti dan beberapa ikan. Secara manusia ini enggak mungkin makanan tersebut enggak cukup memberi makan ribuan orang. Nah, kita perhatikan tadi, Yesus meminta murid-muridnya membawa makanan tersebut dan mengucap syukur atas makanan itu. Saudara, saya mengatakan saudara, ketika Yesus mengucap syukur dikatakan dan membagi-baginya, maka secara ajaib semua orang dapat makan kenyang dan ada sisanya. Apapun saudara yang tadinya enggak mungkin menjadi mungkin karena ucapan syukur. Hari ini mungkin kita dihadapkan dengan masalah yang enggak mungkin ada jalan keluar. Mari kita belajar mengucap syukur.
Pak, masalah masih ada. Ya, mengucap syukur, percaya. Ya, sudah mengucap syukur dan terus mengucap syukurlah. Sama seperti kisah mujizat yang terjadi tadi, saudara. Hal itu pun akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita benar-benar mengucap syukur dalam hati, dalam kehidupan kita. Ketika persoalan-persoalan datang, saudara. Maka seberat apapun masalah yang kita hadapi dalam pekerjaan, mungkin di dalam bisnis, separah apapun masalah rumah tangga yang kita alami, seburuk apapun keadaan keuangan yang dihadapi, sesulit apapun persoalanmu, mari kita hadapi dengan sikap yang selalu mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala keadaan itu memang gak mudah, gak gampang, ya. Tapi firman Tuhan menjanjikan, ketika kita mengucap syukur, maka keadaan yang tidak bisa dipikirkan dengan akal sehat, melampaui akal kita, itu Tuhan sediakan. Apa yang gak kau pikirkan, yang gak pernah kau dengar, yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi engkau yang mengasihi Tuhan. Amin. Kuasa Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita, sehingga mujizat akan terjadi. Sehingga kita menjadi pemenang di masa sulit. Pekerjaan kita dipulihkan, hubungan keluarga dipulihkan, bahkan keuangan kita pun akan dipulihkan. Amin. Kuncinya ada ucapan syukur. Jangan bersungut-sungut atas apa yang kita alami, karena sungut-sungut yang kita lakukan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Persungutan tidak menyelesaikan masalah, tapi sebaliknya ucapan syukur akan mendatangkan berkat berkelimpahan atas kehidupan kita, dan nama Yesus ditinggikan. Saudara, Efesus 5:20 mengatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saudara, saya mendapat suatu artikel bagus di internet tentang kerang, saudara. Ya, ini cerita ya, namanya cerita ya. Suatu hari ada seekor anak kerang di dasar laut mengadu kepada ibunya, Bu, aduh sakit, kenapa? Ada pasir, sebutir pasir tajam masuk dalam tubuhnya, ya, dan dia mengeluh. Ibunya berkata, nak, mungkin sambil mencucurkan air mata, saudara, Tuhan tidak memberikan tangan buat kita, maka aku tidak bisa membantu engkau, aku tidak bisa menolong kamu. Tapi sakit, Bu, dia bilang. Aku tahu, nak, tapi coba belajar terima keadaan seperti itu, kuatkan hatimu. Ya, dikatakan ke rasa ngilu, mungkin nyeri, menggigit. Ibunya berkata, balutlah pasir itu dengan liurmu. Ya. Ada getah di dalam kerang, ada getah untuk menyelimuti pasir itu, saudara. Hanya itu bisa yang kau lakukan, ibunya mengatakan demikian. Saudara, anak itu pun melakukan apa yang menjadi nasihat ibunya. Ada hasilnya, ya, tapi rasa sakit masih ada. Kadang di tengah sakitnya dia meragukan nasihat ibunya. Seringkali kita demikian. Kadang kita sudah berdoa, kita mengucap syukur, tapi kita sering meragukan kasih Tuhan. Ya, bertahun-tahun ya anak kerang itu ya melingkupi pasir itu, tanpa disadarinya sebutir mutiara mulai terbentuk dalam dagingnya. Makin lama mutiara makin besar, makin lama sakitnya makin berkurang. Semakin lama mutiara semakin besar, rasa sakit menjadi wajar. Saudara, dan kita perhatikan akhirnya setelah sekian tahun terbentuklah sebutir mutiara yang besar, yang utuh, mengkilap dan berharga mahal. Terbentuklah dengan sempurna. Artinya penderitaan merubah menjadi mutiara. Air mata berubah menjadi sangat berharga. Dirinya menjadi kerang yang berharga dibanding dengan jutaan kerang lain yang cuma disantap orang, ya kan, direbus di pinggir jalan, saudara. Nah, cerita tersebut itu adalah sebuah paradigma yang menjelaskan bahwa penderitaan adalah suatu lorong perubahan untuk menjadikan kerang biasa menjadi kerang yang luar biasa. Karena itu ini dapat mempertegaskan kita,
masalah sesulit apapun, kekecewaan dan penderitaan yang kita alami dapat merubah orang biasa menjadi orang luar biasa. Amin. Jadi ketika dihadapi dengan masalah, persoalan, itu ujungnya menentukan kita. Orang banyak yang mundur saat mengalami pencobaan semacam itu, lorong perubahan, ya, karena tidak tahan, sakit. Ada dua pilihan sebenarnya yang bisa mereka dapatkan, mau menjadi kerang biasa dan disantap orang, atau menjadi kerang yang menghasilkan mutiara, yang mau bertahan walaupun sakit, dia mau walaupun menderita. Sayangnya saya melihat lebih banyak orang yang mengambil pilihan pertama, ya, sehingga nggak mengherankan banyak orang yang sedikit orang yang sukses dibandingkan orang yang biasa-biasa saja, saudara. Mari saat ini ketika kita menghadapi mungkin penolakan, menghadapi kekecewaan, menghadapi mungkin luka oleh orang sekitar kita, menghadapi masalah-masalah yang pelik, mungkin yang sulit, yang nggak bisa kita hadapi, cobalah untuk kita tetap berjalan di dalam jalannya Tuhan. Cari Tuhan dan hiduplah dalam kebenaran, sambil mengatakan mungkin dalam hati kita, aku tahu Tuhan, air mataku diperhitungkan oleh Tuhan, dan penderitaanku akan mengubah hidupku menjadi mutiara-mutiara. Jadi pertanyaan, saudara mau jadi kerangnya apa? Ya, kerang apa? Yang kerang untuk direbus atau kerang yang mau melewati perubahan? Hari ini ketika kita dihadapkan dengan masalah yang sulit, sesulit apapun, percayalah ketika kita tetap bersukacita di dalam Tuhan, tetap berdoa untuk membangun keintiman dengan Tuhan, dan tetap mengucap syukur, kita akan melihat hidup kita akan mengalami janji Tuhan, dan itu pasti terjadi bagi setiap kita orang percaya. Amin. Haleluya. Mari kita akan nyanyikan satu pujian. Ku bersyukur Tuhan dalam segala perkara. Ku bersyukur Tuhan. yang kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidup.
hadir-Mu. Yes, Lord. Hatiku takkan gentar, sebab tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau yang percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa, Yes, Lord. ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Kami bersyukur. Sebab kasih. ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu. Biarlah Sebab kasih. Haleluya, haleluya. Ya la 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 la, shiki la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la, shada la 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 la. Haleluya. Ya la 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 la, shiki la 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 la. Ya la 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 la, shiki la 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 la. Tuhan, 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 Tuhan. Sungguh kami percaya, sungguh kami percaya Tuhan, bahwa Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sekalipun Tuhan. Saat badai menerpa, saat persoalan sulit mendatangi kehidupan anak-anak-Mu, saat badai besar datang, kami terlalu percaya bahwa Engkau Allah yang senantiasa akan menolong dan menopang kami. Sehingga kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Menjadi pemenang di masa-masa sulit Tuhan. Ajar kami tetap bersuka cita Tuhan. Ajar kami terus berdoa dan mengucap syukur.
Karena di balik semua ucapan syukur kami, ada janji Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami gak akan pernah bersungut-sungut dengan keadaan kami Tuhan. Kami gak akan pernah marah kecewa dengan keadaan yang sedang kami alami hari-hari ini Tuhan. Karena kami tahu Engkau sedang menguji kami. Karena kami tahu Engkau sedang membawa kami dari hari-hari kemenangan demi kemenangan. Dan kami akan melihat tangan Tuhan terkedang atas kami. Kami percaya Engkau hadir saat ini. Dimanapun kami berada, Engkau berada, Tuhan ada, hadir dan siap untuk menolong. Tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong kami semua Tuhan. Dia ada di hadapan-Mu. Datanglah. Datanglah. Hanya datanglah pada Tuhan. Tangannya terbuka. Datanglah padaku, Engkau yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan gelagan buat Engkau. Pagi hari ini, dimanapun saudara berada, percayalah, persoalan apapun yang sedang kau hadapi, di situ ada Tuhan. Persoalanmu tidak besar, masalahmu kecil di hadapan Tuhan. Tuhan yang besar, Tuhan yang besar, masalah pasti ada jalan keluar. Sehingga kita menjadi pemenang-pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Tuhan tolong Tuhan, beri kekuatan buat anak-anak-Mu Tuhan. Mungkin hari ini menghadapi sakit, mungkin menghadapi persoalan keuangan, menghadapi masalah anak, istri, suami. Percaya, bawa dan datang kepada Tuhan. Tuhan memberikan jalan keluar dan pasti ada jalan keluar. Terima kasih Bapa. Biarlah damai sejahtera Allah melingkupi kami semua. Pagi ini Tuhan berkati kami Tuhan. Tuhan berkati Engkau dan lindungi Engkau. Tuhan menyinari kedua wajahnya dan memberi Kau kasih karunia. Di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput kita. Diberkati Tuhan, sama-sama katakan. Amin. But my word stands firm, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. When the mountains fall and the sea turns around, but my word stands